mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kuasa hukum pacar Mario berdalih sang pacar sudah peringatkan jangan ada penganiayaan. Mangata Toding Alo selaku kuasa hukum AG yang merupakan pacar Mario Dandi Satrio meminta masyarakat berhenti mencemarkan nama baik kliennya. Mangata mengungkapkan, AG tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan oleh publik. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah diperingatkan. Kami juga mau klarifikasi saksi dia dengan rasanya dia memegang tangannya, tangan kirinya memegang David karena dia sedih dengan kejadian ini. Dia memegang kepalanya dan akhirnya menunggu, dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di situ. Menurutnya, AG justru meminta pertolongan untuk D. AG memegang kepala D untuk mencegah kemungkinan terjadinya cedera kepala yang lebih parah. Adapun Mario menganiaya korban pada tanggal 20 Februari tahun 2023 di Kompleks Grand Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario marah mendengar kabar dari saksi berinisial apa yang menyebut AG mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario kemudian menceritakan hal itu kepada temannya, Sane Lukas. Sane lalu memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban hingga koma. Sementara itu, Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, teman Mario yang merekam penganiayaan itu, yakni Sane Lukas Rotua, juga ditetapkan sebagai tersangka. Berbarengan dengan mencuatnya kasus penganiayaan, terungkap ke publik harta kekayaan ayah Mario Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, yang sebelumnya adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Muncul pula lewat media sosial, aksi Mario Dandi yang mengendarai motor gede. Di tengah perkembangan kasus dan kecaman publik, terutama terkait kekayaan Rafael, Menkes Sri Mulyani Indrawati mencopot Rafael dari jabatannya untuk keperluan pemeriksaan kekayaan dan kewajaran hartanya. Sri Mulyani menyatakan telah menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa kekayaan dan kewajaran harta Rafael. Rafael kemudian mengundurkan diri dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Ia menyatakan mundur atas jabatan dan statusnya sebagai ASN mulai tanggal 24 Februari tahun 2023. Dalam surat terbuka, Rafael meminta maaf kepada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan anaknya. Ia juga memohon maaf kepada keluarga besar pengurus besar Nahdlatul Ulama, GP Ansor, dan masyarakat Indonesia, serta semua pegawai Kemenkeu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!